too, with the health gains being made in Indonesia, that you'll have over 60 million people by the year 2045 that are also what you would classify elderly. So help working with Indonesia as its demographic changes to support elderly people is really important. In Australia, we've done this for a long time now, and we've created legislation, the Aged Care Act of 1997, which sets out the obligations of government around funding, regulations for care providers, the rights of elderly people, and laws against discrimination and the like for aged care to support our elderly people. We also really appreciate Papua Barat Daya's province and its willingness to learn from the management information system used by the Bangka Papua province from 2018 to 2020. And we're very pleased that Papua province has been prepared to share that information with Papua Barat Daya. And I know that this was something that we worked very closely in supporting through that compact program I mentioned earlier, and Makota, another one of our social protection programs. Also, I'd just like to say a little bit about our SCALA program. Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar, which is where we work with Bappenas, the Ministry of Home Affairs and the Ministry of Finance, better services, basic services for their people, and with a particular focus on women and people with disabilities and the elderly. And the new program, which has just started, will run over 8 years and 2 4-year periods, and there'll be a strong focus on all 6 Papua provinces. So we're really excited about the opportunity to continue our close collaboration with the Papua provinces, together with Bappenas, Ministry of Finance and Ministry of Home Affairs. Also in supporting the implementation of the Grand Design to accelerate Papua's development through skills and knowledge transfer and technical assistance to local government. Thank you again from the room. You are the people that make this possible and make these services possible to be delivered to your people. I wish you every success, and I hope this program runs very well. Governors, thank you again for your support as well. All the best, and terima kasih dan semoga sukses. Semua, sehingga kalau kita pindahkan ke sini, ya, yang punya dia minta, jadi kita kasih ke sini. Provinsi Papua telah mengembangkan beberapa sistem aplikasi untuk mendukung kinerja pemerintah pada tahun 2018. Saya baca agak panjang, biar Bapak Ibu bisa mengikuti dan menyimak secara baik kenapa barang ini dia jadi Paitua. Dari Bangka Papua bisa jadi Paitua. Pelindungan sosial program Bangka Papua yang bertujuan untuk membangun SDM orang asli Papua melalui perbaikan dan peningkatan gizi dan kesehatan anak usia 4 tahun ke bawah, masih di dalam perut itu sudah dihitung. Program Bangka Papua merupakan program yang dikembangkan oleh Provinsi Papua berkolaborasi dengan mitra pembangunan melalui program Kompak dan program Mahkota, kerjasama pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Australia. Salah satunya memastikan tata kelola program yang akuntabel berdasarkan pengalaman implementasi Bangka Papua dan pengembangan sistem aplikasi pemerintahan. Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen mendukung implementasi Paitua dan implementasi SPBE melalui penyerahan dan penggunaan sistem informasi Bangka Papua dan beberapa sistem aplikasi berbagai lainnya meliputi e-kinerja, e-absensi, e-office, dan e-SPPD ke pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, serta peningkatan kapasitas atau transfer knowledge, meningkatkan kapasitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan program Paitua dan pemerintahan berbasis elektronik. Sistem informasi Bangka Papua dan sistem aplikasi berbagai lainnya dibuat dalam bentuk web dan dirancang dengan tujuan memberikan solusi yang komprehensif dalam manajemen program perlindungan sosial maupun pemerintahan berbasis elektronik.
Sistem ini akan membantu dalam mengelola data penerima manfaat, proses penyaluran yang transparan dan akuntabel, serta memungkinkan pemanfaatan dan evaluasi yang lebih efektif terhadap kinerja program maupun kinerja pelayanan pemerintahan. Hadirin ya, sistem informasi Bangga Papua dan sistem aplikasi berbagai pakai ini akan menjadi alat yang efektif dalam mewujudkan program Paitua dan pengelolaan manajemen pemerintahan yang berkeadilan, transparan, dan terukur. Ini terdapat fitur-fitur yang memudahkan pengelolaan data, penjadwalan penyaluran ke penerima manfaat, dan pelaporan. Sistem ini juga memberikan kemampuan untuk mengintegrasikan data dengan sistem informasi lembaga penyalur dan atau sistem informasi lainnya, sehingga memungkinkan analisa yang lebih holistik dan pengambilan keputusan yang lebih tepat. Beda-beda tipis. Ya, kalau Bangga Papua itu menyisir usia 4 tahun ke bawah, Paitua itu menyisir usia 65 tahun ke atas. Ya. Jadi kalau Papua itu suka mainnya di bawah-bawah itu. Kalau Papua Barat Daya kita main di usia-usia lanjut dulu. Karena kita baru mulai, jadi ini adalah komitmen kita bersama untuk memberikan jaminan hidup bagi orang tua-tua kita. Kita juga tahu bahwa di Papua ini, kita semua satu Papua ini, sistem kekerabatannya itu tinggi. Ya, satu rumah bisa ditenggali sama 3-4 rumah tangga di dalamnya. Dan biasanya 3-4 rumah tangga itu satu saja yang produktif, yang lain itu tidak produktif. Mungkin ada seorang anak dengan istrinya yang sedang bekerja, yang produktif, kemudian dia harus menampung ibunya dan bapaknya. Ya, anak laki-laki, dia namanya, kalau saya punya ibu dan bapak kan, saya juga punya mama dan bapak juga. Jadi dia juga harus tinggal di sini, datang juga gabung di situ. Jadi sudah ada 3 rumah tangga. Ya, mertua, rumah tangga bapak dan mama tadi, rumah tangga mertua perempuan 1 lagi, jadi sudah 3. Tapi yang produktif hanya 1 anak ini saja. Sehingga anaknya yang tadi mungkin tidak masuk dalam kategori miskin, tapi karena tanggungannya banyak Pak Dirjen, Pak Dirjen juga ini Pak Dir, ya, tapi karena anaknya tadi harus menanggung semuanya, akhirnya anaknya juga masuk kategori miskin. Ya, dan ini salah satu kita berupaya untuk tadi menekan sedikit angka kemiskinan. Itu manfaat yang pertama yang kita harapkan dari Paitua. Yang kedua, kita juga punya kondisi harapan hidup kita ini banyak juga pendek-pendek. Karena kita stres. Salah satu penyebab stres orang tua itu yang sederhana saja, tidak usah kita pakai ibu yang tinggi-tinggi begitu. Ketika cucu datang minta tete uang, tete tidak bisa kasih. Ya. Situlah tingkat stresnya tinggi. Ya. Karena kita jujur di Papua ini, tete pada sayang sekali sama cucu. Tapi ketika tete tidak bisa memberikan sesuatu kepada cucu, itu menjadi beban pikiran tete atau nenek. Ya. Makanya dengan ada tete punya uang sedikit ini, tete bisa bagi-bagi ke cucu, bahagia dia. Dan kita harapkan dengan kebahagiaan itu umurnya menjadi panjang, angka harapan hidup bisa terpengaruh juga. Kemudian yang ketiga, juga kita tahu bahwa kita juga dihadapkan dengan kondisi stunting. Anak-anak kita
usianya tidak berbanding lurus dengan pertumbuhannya karena ketidakmampuan. Mungkin dengan sedikit dukungan ini akan bisa membantu rumah tangga yang tadinya yang kita kategorikan miskin itu. Jadi ini beberapa harapan kita dari program Pai Tuai. Dan yang penting, dan ini juga yang selalu disuarakan oleh banyak masyarakat kita, bahwa supaya uang otsus itu sampai ke rakyat. Ini salah satu yang menutup semua yang saya sampaikan tadi. Walaupun hari ini banyak uang otsus sampai ke rakyat, tapi rakyat tidak tahu bahwa itu uang otsus. Ya, karena jujur saya kita sosialisasi kurang juga dan berbagai aspek lain. Jadi banyak rakyat tidak tahu itu uang otsus, tapi ini jelas pasti dia tahu karena langsung dia pegang, ya. Sehingga nanti dia bisa bandingkan apa ada beda ini uang otsus dan uang ini bukan otsus. Jadi ini kira-kira Bapak Ibu keinginan kita, harapan kita dengan program Pai Tuai ini. Walaupun mungkin ini tidak bisa seperti membalik telapak tangan kemudian merubah kondisi kita, tetapi paling tidak kita sudah memulai. Saya tadi mencatat penyampaiannya Pak Dirjen. Yang penting ada kemauan, ada keberanian, kita mulai. Ada yang bilang mungkin 250 itu kecil, ya, lebih baik kecil daripada tidak ada sama sekali. Ya. Kita mulai dari 250, besok kalau ada perkembangan lain kita bisa naikkan dan seterusnya. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ini juga merupakan bukti kolaborasi antara provinsi dan kabupaten kota. Bukti sinergitas antara provinsi dan kabupaten kota. Karena dari uang yang 250 itu, nah kalau tepuk tangan jangan takut. Yang 250 itu kita sudah sepakat, kita sudah tanda tangan kesepakatan gubernur dan bupati tanggung 100.000. Besok-besok kalau bupati bilang, kita sama saja dengan gubernur, syukur jadi 300.000. Ya, tapi kalau gubernur tidak mau kalah lagi, masa kalau bupati mau lebih dari gubernur gimana? Atau sama dengan gubernur tambah lagi jadi 200.000, ya, berarti sudah 350.000. Jadi naik turun itu gampang saja, tergantung kebijakan. Ya. Jadi Pai Tuai itu bukannya bisa dimaknai apa tadi Pai Tuai orang tua, ya, tapi juga bisa dimaknai sebagai tadi perlindungan hari tua, supaya dia seksi. Jadi sekali lagi terima kasih masyarakat ya, dan ini pengembangan perekonomian pemuda, jadi PAPEDA. Jadi anak-anak muda ya, itu nanti saya masuk dalam program pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi. Kemudian sistemnya ini ya, jadi sangat kita harapkan dukungan dan ini mudah-mudahan menjadi awal yang baik untuk kita kerjasama ke depan lagi. Ya. Sekali lagi terima kasih untuk Pak PLH Gubernur Papua beserta semua jajaran. Terima kasih Pak Wakil Dubes, ya, teman-teman mitra skala. Terima kasih Pak Dirjen. Sudah enak pakai Dirjen, sudah pakai Dirjen aja sudah. Yang penting tidak ada Pak Dirjen tadi sini. Kalau di sana nggak bisa pakai Dirjen tadi karena ada Pak Dirjennya. Ya, kemudian terima kasih juga yang menjadi katalisator antara kami dengan kementerian lembaga. Ya, karena banyak bottleneckingnya itu di situ Pak. Ya, mungkin kalau keuangan ya oke, tapi ketika bicara sektor, nah ini kadang-kadang yang kita butuh lain, yang mereka bikin lain. Gitu. Jadi inilah harus kita proaktif untuk komunikasi dan Pak Oto ada di Jakarta ya, bisa mengkomunikasikan membantu kami semua. Ya.
Pada hari ini, hari Senin, tanggal 17 Juli tahun 2023, dengan resmi kita meresmikan program PAI 2 di Provinsi Papua Barat Daya. Semoga jadi manfaat untuk banyak orang, terutama bagi setiap orang yang berusia 65 tahun ke atas. Baik, bersiap-siap. 1, 2, 3. Jadi dari provinsi kita sudah siapkan dana 40M. Kemudian itu kan tadi karena ini kan gabungan antara provinsi dan kabupaten kota. Jadi kita akan hitung lagi memastikan. Karena ini kan dengan menggunakan sistem yang diberikan tadi oleh pemerintah Provinsi Papua, itu berarti kita akan melakukan pendataan secara lebih cermat, lebih teliti, dan berbasis pada tadi berbasis pada apa namanya NIK-nya, sehingga kita bersyukur karena hari ini sudah kesepakatan kita Papua dan Papua Barat Daya dengan meminjam atau menggunakan sistem yang dibuat oleh Papua, maka kita harapkan segera kita akan melakukan pemutahiran data ya, yang kita dapatkan dari Dukcapil, yang kita mutahirkan dan pindahkan masukan dalam sistem yang sudah dibangun sama Papua. Dengan begitu kita akan menemukan nanti jumlah yang sebenarnya. Jadi jumlah sebenarnya itu yang nanti kemudian dikorelasikan dengan kebutuhan pembiayaan. Ya. Ini misalnya ada kekurangan dari apa yang sudah kita siapkan, ini sudah diinduk ya. Kalau masih ada kekurangan di perubahan Agustus ini kita bisa tambahkan lagi. Dengan kata lain memang angka real dari jumlah penerima belum ini ya Pak? Belum pasti ya. Yang ada baru kita dapat data dari Dukcapil ya. Data dari Dukcapil, tapi itu kan harus dimutahirkan lagi. Makanya kita membutuhkan itu sistem itu ya, supaya tidak manual kita mencari data itu, dan memang tersistem sehingga lebih mudah, mempermudah kita untuk melakukan pemutahiran ya, mengupdate datanya dan sebagainya. Itulah yang kami minta dukungan dari pemerintah Papua, dan syukur hari ini sudah diberikan oleh pemerintah Papua, dan segera kita akan tidak lanjuti. Jadi ada sistemnya mirip seperti Lembaga Papua, ada sekretariat bersama di provinsi, ada sekretariat bersama di kabupaten kota. Nah, itu nanti akan melakukan review terhadap data yang diberikan oleh basis datanya tetap Dukcapil. Mekanisme dan prosedur penyalurannya seperti apa Pak Gubernur? Jadi setelah data diapinikan dulu, dipastikan datanya, ya, kemudian melalui bank, ya, melalui bank masuk ke rekening. Jadi setelah data, kemudian melalui sistem ini juga akan diinput nanti rekening-rekeningnya, ya, sehingga semua berbasis sistem. Jadi baru kemudian uangnya diapinikan ke bank, dan orang tua kita itu nanti diapini melalui bank. Kita juga sudah mintakan bank manapun yang digunakan, ya mereka siap juga untuk membuka kas tertentu, apa istilahnya itu. Jadi dia tidak harus orang tua itu datang ke bank yang jauh-jauh, tapi mereka akan mendatangi di lingkungan di mana orang tua kita itu berdomisili. Dengan pemerintah kabupaten kota sendiri, bagaimana untuk proses ininya Pak? Iya, di kabupaten kota kan ada sekbernya, ya. Jadi nanti yang lebih berfungsi untuk nanti sekbernya ini kemudian yang melakukan
monitoring pada saat bank melakukan pembayaran. Jadi setiap pembayaran nanti bank akan menginformasikan dan Sekber akan melakukan monitoring ya, supaya perbankan juga melakukan fungsinya dengan baik ya, dan mempermudah. Jangan sampai dengan uang yang diberikan kepada orang tua ini menyusahkan mereka lagi untuk mengambil di bank-bank itu. Ya, kita harapkan sesuai perjanjian kita, mereka akan mendekatkan pelayanan kepada kelompok sesama. Antar bola gitu ya Pak ya? Begitu. Ya. Mulai terhitung bulan Juli ini. Juli ini sudah terima Pak ya? Iya, bukan maksudnya Juli ini sudah dihitung. Nanti kalau administrasinya sudah jadi, kalau misalnya jadinya nanti Agustus, berarti Juli Agustus dibayarkan. Tapi kalau jadinya nanti September selesai administrasinya, berarti 3 bulan dibayarkan. Begitu. Selain kriteria usia 65, kriteria apa lagi Bapak yang dipatok untuk itu? Kita ya prioritas memang OAP. Ya, jadi prioritas OAP. Ada juga mungkin 65, tapi kalau dia ternyata pengusaha besar, ya mungkin kita berikan. Kita kasih. Makanya sistem ini menjadi penting karena kita deteksi nanti. Ya, dia di mana, apa namanya, bagaimana kondisinya. Ya, kalau dia sudah, ya siapa tahu dia tidak mau tolak juga, tapi dia mau terima juga, padahal dia mampu ya. Jadi prioritas OAP, kemudian prioritas yang kedua pasti yang pendapatannya rendah. Ya, atau dalam kategori istilah 2 ada prasejahtera 1, prasejahtera 2, ya, sampai ke miskin. Mulai dari usia 0 sampai 4 tahun, kalau baik tua itu yang 65 ke atas, sehingga kalau ini dikolaborasikan secara baik akan menghilangkan stunting dan menghilangkan kemiskinan ekstrim. Dua-duanya bagus karena yang ciptakan Kalau untuk di Papua kan untuk anak-anak ya Pak ya, untuk pencegahan stunting. Nah, program tersebut kira-kira apakah ideal juga untuk daerah Papua lainnya kalau menurut Bapak sendiri? sebenarnya ideal untuk seluruh bangsa itu. Hanya saja kan pemerintah itu punya keterbatasan dalam pembiayaan. Kita mulai dengan orang asli Papua yang ada di tanah. Terima kasih Bapak. Ya, Tamsat Papua Barat Daya, kita orang kuat karena orang satu.